Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, buat teman-teman yang sudah membeli course ini, dan kali ini saya bakal jelasin course tentang Laravel API ini mulai dari teorinya dulu, karena, eee, beberapa mahasiswa saya itu langsung memilih untuk ngoding instead of paham dengan benar teorinya itu seperti apa. Jadi, kali ini saya akan berusaha menjelaskan, teori di belakang REST API. Apa sih REST API itu? Jadi biar tahu gunanya buat apa, bagaimana cara menggunakannya, dan gimana cara yang benar gitu. Oke, kalau kita ngobrol tentang REST API akan ada dua dua apa ya, kayak ada 2 bagian gitu ya. Pertama REST dan kedua API. Kalau API ini, mungkin teman-teman yang ngoding udah agak lama, kalau udah dulu mungkin ya zaman-zaman saya itu paham yang namanya Java, dan Java itu ada yang namanya API Docs. Nah, tapi kalau kita pahami lagi, apa sih API Docs ini ya? Application Programming Interface. Jadi kalau menurut definisinya ya, ada yang bilang dataset of defines a set of structure, contohnya kelas, one has to implement in order to interact with a service, gitu ya. Jadi, definisi dari satu kelas atau function yang harus diimplementasi biar kita bisa menggunakan, suatu service. Contoh kalau dulu API Docs itu Java kayak gini ya. Jadi ada misalkan ada kelas, HTTP header, ini ada metode-metodenya nih. Nah, dan ada tujuan metodenya ini buat apa gitu ya, dan ada parameternya apa. Nah, ini kalau API di, ranah, SDK atau programming yang framework gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang REST, REST API, jadi kalau kita lihat API dia akan contohnya ini Java Docs ya. Terus teman-teman nanti, bisa cek link ini ya. Jadi nanti catatannya saya kasih, teman-teman bisa cek sendiri apa sih bedanya REST API dengan API. Oke, nah sekarang kita fokus di REST. Nah, REST ini apa sih? REST ini adalah representational state transfer and an architectural style for distributed hypermedia system. Jadi, REST ini adalah salah satu standar untuk saling bertukar data atau saling bertukar transfer informasi ya, antar aplikasi yang, berjalan di protokolnya HTTP. Nah, jadi kalau kita simpulkan ya, API itu besar, API itu sebuah diagram besar gitu ya. REST API itu adalah anaknya ya, jadi salah satu bentuk dari API. Ada GraphQL, ada SOAP, ada REST API yang mungkin nanti protokolnya mungkin di HTTP mungkin ya. Nah, kayak gini. Nah, jadi API adalah, superset, sementara REST API dan SOAP atau GraphQL itu, bagian dari itu. Jadi subsetnya. Tujuan utama dari REST API ini adalah nih, media komunikasi. Media komunikasi di mana? Di yang menggunakan protokol HTTP. Nih. Jadi yang bergerak di Hypertext Transfer Protocol. Nah, salah satu caranya untuk bisa saling sharing data, sharing resource adalah ini. Jadi walaupun dia itu dua aplikasi yang berbeda. Terus nanti gimana kira-kira pengaplikasiannya gitu ya. Contoh, misal kita punya sistem namanya ini, sebentar, mungkin saya hapus dulu ya. Sorry. Eh sorry, maaf. Ya, ini coret-coretannya tadi. Oke, sebentar. Nah, contoh kita sekarang punya mau bikin aplikasi, eee, attendance gitu misalkan, yang mencatat kehadiran seseorang di satu institusi atau satu lembaga gitu ya. Nah, apa sih yang diperlukan misalkan untuk aplikasi itu? Misal kita perlu, eee, aplikasi mobile-nya ya, misalkan absensinya ini mau dibuat versi mobile dan, kita sebagai apa, mmm, administratornya ya, ternyata juga butuh aplikasi webnya nih, kayak gini ya. Jadi, attendance system-nya ini bisa diakses lewat 2 modul, yang satu di
aplikasi mobile, yang satu di web. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kalau kita ngoding di Flutter, misalkan nanti ini webnya mau pakai Flutter nih. Nah, kalau kita ngoding di Flutter, tentu saja cara bahasa pemrogramannya berbeda dengan bahasa pemrograman yang ada di web. Kalau web misalkan kita pakai Laravel gitu misalkan. Nah, gimana caranya antara Laravel dan Flutter yang berbeda bahasa, yang berbeda gaya ngoding dan berbeda seluruhnya, itu bisa berkomunikasi. Nah, makanya kita menggunakan di sini yang namanya REST API. Jadi mobile Flutter-nya bisa jadi ngirim request ya, dan nanti akan direspons oleh backend-nya. Nah, kayak gini. Jadi akan ada request masuk ya, dan ada respons kembali ke mobile apps-nya. Respons dan request-nya ini dalam format apa? Itu akan digunakan nanti, formatnya adalah JSON kalau REST, SOAP kalau SOAP pakai XML. Nah, proses komunikasi inilah yang nanti itu bisa kita bilang menggunakan REST API. Jadi di garis yang warna biru dan warna hijau ini akan menggunakan REST API ini. Kita bisa gunakan REST API, kita bisa menggunakan macam-macam yang lain, SOAP bisa, GraphQL bisa, tapi untuk course ini kita fokus di REST API-nya. Kemudian untuk mengakses itu kita akan melalui sebuah endpoint istilahnya ya. Jadi endpoint itu adalah URL yang ditembak. Kemudian endpoint ini nanti akan komunikasi sama webnya, dan webnya akan misal request data ke database dan database-nya akan mengembalikan. Nah, semua ini ya, yang bagian endpoint, bagian web, ini akan berada di server. Nih. Sementara klien itu nanti akan ada di bagian aplikasi mobile-nya. Nah, kalau teman-teman lihat ada judul skripsi gitu ya, arsitektur pembuatan aplikasi berarsitektur client server ya. Ini salah satu contohnya client server, tapi kliennya bentuknya adalah mobile Flutter, servernya adalah REST API-nya, servernya adalah Laravel. Kemudian REST API itu bebas ya dari bahasa. Jadi awalnya di sini kita ngobrol antara Flutter sama Laravel. Nah, kita juga bisa ngobrol dengan bahasa yang lain. Contoh kita punya server untuk machine learning-nya ya. Nih, kita bisa request ke Python, dan nanti dari Python akan mengirimkan data kembali ke klien. Di mana ini bisa dilakukan? Contoh, kalau kita mau bikin aplikasi attendance yang kita buat ini itu ada fitur machine learning-nya, jadi fitur verifikasi wajah misalkan. Nah, kodingan-kodingan untuk verifikasi wajah itu biasanya ada di bahasa pemrograman Python. Jadi TensorFlow, machine learning kit yang ada sekarang biasanya pakai Python. Nah, ini nanti bisa kita bilang adalah third party service. Jadi ada service dari Python, ada orang yang membuatkan service di Python yang bisa memvalidasi wajah misalkan ya, yang kita gunakan API-nya. Nah, komunikasinya apalagi menggunakan apa ya? Sekali lagi dia menggunakan yang namanya REST API. Nah, protokol inilah yang dipakai. Jadi protokolnya via HTTP menggunakan prinsip-prinsip REST API untuk komunikasi. Jadi kalau teman-teman selama ini memahami bahwa REST API itu harus Laravel dan harus Flutter, enggak ya. Jadi REST API itu adalah semacam format ya untuk mentransfer data ya, yang melalui protokol HTTP. Bahasanya kliennya apa, bahasa servernya apa, itu bebas. Jadi tidak perlu kita tergantung dengan salah satu spesifik bahasa apa gitu, enggak. Kemudian konsep-konsepnya dia itu menggunakan key value pair, ada yang bentuknya array datanya, dan ini biasanya kita menggunakan Postman untuk ngetesnya. Ada yang pakai Postman, ada yang pakai Insomnia, ada yang pakai macam-macam, semuanya itu cuma tool. Jadi teman-teman bisa pakai apapun. Jadi sebenarnya pakai browser Mozilla biasa atau Chrome biasa pun juga bisa. Nah, ini salah satu contoh bentuk dari REST API-nya ya. Salah satu contoh respons ya. Misalkan dari Postman ini kita ngirim request ya. Kemudian nanti akan diresponskan dalam format
ini ya, request. Dan ini akan diresponskan dalam format JSON. Nah, JSON inilah yang teman-teman lihat sekarang di sini. Nih. Bentuknya adalah key value pair, ini key-nya, ya. Yang ini key-nya, key. Yang ini adalah value. Dan dia berpasang-pasangan, ya. Makanya dia dibilang key value pair. Bisa berbentuk array. Nah, kebetulan di sini ini objek, ya. Yang bentuknya kurung kerawal itu objek, ya. Nah, ini. Nanti juga bisa berbentuk array. Nah, itu bebas. Itu akan kita bahas selanjutnya nanti ke video selanjutnya. Oke, jadi kalau saya rekapkan, ada dua konsep utama di dalam REST API. Yang pertama REST-nya sendiri, dan kedua adalah API-nya. Jadi API ini adalah Application Programming Interface yang bisa kita gunakan untuk mengakses sesuatu yang ada di dalam codingan itu ya, dalam SDK atau dalam apapun, dengan format-format tertentu yang harus kita ikuti. Sementara REST adalah Representational State Transfer dan Architectural System Style for Distributed Media System. Jadi dia ini adalah architectural style kalau dibilang secara definisi, tapi adalah rule dan best practice yang harus kita gunakan ketika kita pengen berkomunikasi antara dua sistem yang berbeda, baik bahasa pemrogramannya, arsitekturnya, melalui protokol HTTP. Jadi REST ini secara sederhana bisa kita bilang adalah sebuah media komunikasi. Nah, demikian, semoga jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya.